lagi. Eh, jadi apa namanya itu? Eh, Ternyata idola ya pajak di Indonesia ini. Ya, pemerintah ini idola ya dari pendapatannya dari pajak ya. Nah, karena menyandarkan dari non migas tidak cukup gitu ya. Maka diambil dari pajak itulah yang sangat apa nah itu signifikan ya untuk pengeluaran negara, membiayai pengeluaran negara ini ya. Nah, jadi kemudian dari lebihnya ini sebagai public saving ini dicalurkan untuk public investment, jadi untuk pembangunan yang sektor swasta gitu ya, dikembangkan ke sana ya. Oke ya. Nah, itulah, jadi kita pahami dulu hukum pajak dan pajak tadi ya. Nah, jadi apa kalau begitu fungsi pajak ini ya. Nah, maka fungsi pajak itu bisa fungsi dalam artian fungsi pajak itu fungsinya fungsi finansial ya, jadi artinya budgeter ya. Nah, apa sih yang fungsi finansial dan budgeter ini ya? Artinya fungsi ini ya apa namanya itu memasukkan lah ya, memasukkan uang ya sebanyak-banyaknya ya untuk kas negara ya. Ya, dengan tujuan apa ya? Dengan tujuan tadi untuk membiayai pengeluaran rutin negara ya. Nah, sementara untuk fungsi mengaturnya atau reguleran itu, pajak di sini akan digunakan sebagai alat ya. Sebagai alat untuk apa? Untuk mengatur masyarakat ya, baik di bidang sosial ya, politik, ekonomi ya kan ya. Nah, itu apa nah itu tentu ada tujuan-tujuan tertentu kan di sana ya. Itu sebagai fungsinya ya. Nah, sehingga muncullah teori ya, kapan terutang pajak ini ya, kapan sih si wajib pajak itu terutang apa itu pajak ya. Maka secara teori ya, ada dua teori yang dilihat dari kacamata formal dan ada yang dilihat dari kaca material ya. Maka kalau dilihat dari kacamata formal, maka untuk adanya suatu utang pajak atau si wajib pajak sudah terutang pajak, maka secara formal fiskus pemerintah harus mengeluarkan dulu apa yang disebut dengan surat ketetapan pajak. Jadi SKP-nya harus dikeluarkan dulu, baru itu sudah muncul utang pajak. Tetapi secara material tidak ya. Dari bunyi undang-undang itu sendiri maka sudah apa itu sudah terutang pajak ya, sudah terikat ya, sudah muncul utang pajak ya. Nah, ini untuk kita tahu ya, pengetahuan itu ya. Nah, kemudian kapan ya yang sebagai subjeknya, sebagai subjek pajak ya, nah, kapan dia dikatakan juga dikatakan sebagai wajib pajak kan gitu ya. Nah, kita orang semua subjek pajak ya. Tetapi kita baru apa nih itu materialnya gitu ya, sebagai subjek pajak, tetapi kita belum bisa dikatakan sebagai wajib pajak karena kita harus memberi tanbestannya dulu, ada kejadiannya dulu, perbuatannya dulu ya toh ya, ketetapannya dulu ya. Jadi ya ketika kita bicara pajak penghasilan katakanlah ya, nah, ketika kita menjadi pajak penghasilan untuk sebagai wajib pajaknya ya toh, maka ketika kita mempunyai penghasilan dan penghasilan itu sudah kena pajak, maka itulah baru kita menjadi sebagai wajib pajak. Nah, kalau kita sudah menjadi wajib pajak, maka kita harus mendaftarkan diri karena ya ini pajak penghasilan yang disebut pajak langsung ya. Nanti kita bahas lagi apa yang disebut pajak langsung ya, yang termasuk pajak penghasilan ini. Nah, jadi pajak penghasilan itu ya di situ apa nah itu baru ya toh, ketika kita yang subjek pajak ini sudah memenuhi tanbestannya ya toh, artinya dalam hal ini setelah formal kita sudah mendapatkan atau kita sudah mempunyai pendapatan atau penghasilan yang kena pajak, maka kita harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Nah, maka kemudian nanti
kita akan diberikan nomor pokok wajib pajak yang disebut dengan NPWP gitu loh ya. Nah, kalaupun sekarang kemudian ya pemerintah kemudian yang penting ditetapkan dulu sebagai wajib pajaknya nomor pokok wajib pajak Tuan dulu, yaitulah ya kebijakan pemerintah sekarang memang begitu ya. Tapi kalau kita berteori maka kita harus memenuhi dulu ya punya penghasilan ya yang ya kena pajak gitu. Baru kita menjadi wajib pajak yang punya NPWP nomor pokok wajib pajak. Oleh karena itu yang disebut wajib pajak. Jadi yang disebut wajib pajak itu adalah orang ya, bisa pribadi ya personnya dan juga badan ya. Dari kacamata Fiskus ya, badan di sini tidak hanya badan hukum tapi juga badan usaha, maka dia pun akan bisa ditetapkan sebagai wajib pajak ya. Nah, jadi bisa meliputi pembayar pajak itu sendiri, pemotong pajak ya toh, kemudian juga kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, sementara nomor pokok wajib pajak itu adalah ya tanda sudah terdaftarnya kita sebagai wajib pajak di inspeksi pajak ya, yaitu nomor pokok wajib pajak. Nanti kita diberi kartunya, ada nomor pajak, sehingga itu yang akan selalu untuk pembayaran pajak si wajib pajak kita ada kode-kode dari nomornya ya. Oke. Nah, apa yang menjadi sistem pemungutan pajak ini ya? Maka kita dalam teori pajak ada satu sistemnya, ada terbagi dalam 3 sistem ya. Apa yang disebut dengan sistem pemungutan pajak yang pertama itu adalah official assessment ya, sistem. Jadi official assessment sistem ini adalah suatu sistem, pemungutan ya, yang dalam konteks ini adalah pajak yang memberi wewenang kepada Fiskus, kepada pemerintah ya. Untuk apa? Untuk menentukan ya besarnya pajak yang terhutang oleh si wajib pajak. Jadi di sini kewenangan pemerintah, cirinya yang jelas ya, ciri-cirinya ketika menggunakan sistem official assessment system ya, wewenangnya itu ya menentukan besarnya pajak itu adalah ya pada Fiskus. Jadi Fiskus yang punya kewenangan ya. Nah, kemudian wajib pajak cirinya ya pasif gitu ya. Yang aktif ya Fiskus gitu ya. Nah, kemudian utang pajak ini timbul ya harus dikeluarkan dulu ya SKP-nya, surat ketetapan pajaknya. Jadi nanti Fiskus mengeluarkan dulu SKP, surat ketetapan pajak oleh Fiskus ini untuk diketahui oleh si wajib pajak. Nah, itu yang disebut dengan sistem official assessment system ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem self assessment ya. Nah, apa itu self assessment system ya? Maka ini kebalikannya. Jadi di sini si wajib pajak ini dipercaya, diberikan suatu kepercayaan ya oleh si Fiskus ya, memberikan kewenangan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri ya, untuk menghitung sendiri berapa besarnya pajak yang akan di-store, yang akan yang terhutang itu akan dibayarkan. Jadi wajib pajak itu sendiri ya, Fiskus hanya pengawas saja, nggak bisa ikut campur gitu lah ya. Jadi diberikan kepercayaan seperti itu ya. Tapi tentu saja ya, nanti ketika kita kaitkan kepada pajak penghasilan ya toh, nanti dalam pajak penghasilan ya PPh ya, secara kapan PPh itu muncul atau sudah terikat, sudah terhutang pajak, saya katakan tadi ketika secara teori ya, mereka yang menggunakan teori material dan formal. Kalau material berarti sudah, karena bunyi undang-undang itu sendiri maka sudah terhutang pajak penghasilan ya. Nah, jadi si Fiskus tidak ada kewenangan untuk mengaturnya. Tetapi ketika apa yang kita laporkan, apa yang kita hitung, kemudian kita laporkan, kita ajukan atau kita bayarkan yang terhutang pajak itu ternyata keliru atau kita sengaja salah dan itu ada temuan demikian, maka
ya, si fiskus bisa punya kewenangan untuk menetapkan sendiri ya dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, kan gitu ya. Nah ini ya. Jadi apa nih itu kajian untuk sistem pemungutan pajak. Nah, jadi sampai sekarang kita menggunakan sistem self assessment ya. Nah, begitu juga di dalam pajak bumi dan bangunan ya. Dalam pajak bumi dan bangunan seharusnya sudah semestinya juga akan menggunakan sistem self assessment ya. Cuma konon ya mengingat tingkat pendidikan di desa, karena itu objeknya tanah-tanah terutama yang ada di pedesaan yang konon masyarakatnya masih awam gitu ya, masih pendidikannya belum signifikan untuk mengikuti pendidikan ya, sehingga dianggap belum pas kalau sistem self assessment diterapkan kepada pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu di sana hanya menggunakan SPPT, jadi surat pajak surat pemberitahuan pajak terutang, jadi ada NJOP di sana ya, nilai jual objek pajak ya. Nah jadi belum sampai sana ya anunya belum sampai bisa diterapkan sistem self assessment, artinya untuk menghitung sendiri dari pajak bumi dan bangunan. Nah apa ciri-cirinya ya bahwa itu menggunakan sistem self assessment ya, yaitu wewenang menentukan besarnya pajak itu ada pada wajib pajak sendiri, jelas ya. Nah kemudian wajib pajak itu aktif, jadi bukan kalau official assessment yang aktif adalah fiskus, yang pasif adalah wajib pajak. Sementara di dalam sistem self assessment maka yang aktif adalah wajib pajak, aktif untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, kan gitu ya. Nah ini ya dari pajak yang terutang. Nah kemudian di sini fiskus tidak ikut campur, hanya pengawasan pengawasan saja. Oke. Nah kemudian sistem yang ketiga adalah apa yang disebut dengan withholding ya. Withholding ini apa namanya itu? Suatu sistem pemungutan pajak yang bukan yang dilakukan oleh fiskus dan juga bukan oleh si wajib pajak sendiri, tapi menggunakan pihak ketiga. Nah biasanya di situ ada jasa ya, pengguna jasanya konsultan misalnya gitu ya. Nah itu nanti karena lebih efektif ketika itu menggunakan itu, mereka yang awam bisa dibantu dengan pihak ketiga, yaitu ya yang paham dengan perpajakan tentunya. Nah, kemudian kita beralih kepada tata cara pemungutan pajaknya. Ya. Bagaimana tata cara pemungutan pajaknya, khususnya di dalam pajak penghasilan tadi. Ya. Itu maka dikenal ada tiga macam stesel. Jadi menggunakan stesel. Ya. Yang pertama apa yang kita sebut dengan stesel nyata, jadi stesel real. Ya. Nah, jadi real stesel nyata. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan stesel real ini? Ya, maka pengenaan pajaknya didasarkan pada objek, ya, atau ya penghasilan, ya, penghasilan yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh diperoleh, ya. Jadi penghasilan yang nyata, kan gitu. Ya. Nah, apa yang menjadi kelemahannya kalau menggunakan sistem stesel real ini? Maka ada satu kelemahannya di mana sistem ini ya pemungutan pajak ini kan dapat dilakukannya kan pada akhir tahun, ya, bukan pada sepanjang tahun, pada akhir tahun pajak, ya. Nah, atau pada periode pajak. Ya. Nah, padahal pemerintah ya itu kan membutuhkannya ya pendapatan atau penerimaan pajaknya itu kan sepanjang tahun ya, dan tidak hanya pada akhir tahun. Ini kelemahannya ya. Nah apa yang jadi kelebihannya? Maka kelebihannya pajak yang pajak yang dikenakannya tadi itu lebih nyata gitulah, lebih realitas ya, itu dari stesel nyata ya. Kemudian yang kedua ada stesel yang disebut stesel anggapan, jadi fiksi ya. Nah, fiksi stesel di sana. Apa yang dimaksud fiksi stesel? Maka pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, ya, pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya gini, misalnya penghasilan
ya satu tahun ini ya dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Nah, ini anggapan ya. Nah, jadi pada awal tahun pajak ya sudah dapat ditetapkan kan gitu ya. Sudah dapat ditetapkan berapa besarnya pajak yang terutang ya untuk tahun pajak berjalan. Apa yang menjadi kebaikannya dari stesel ini? Maka pajak itu dapat dibayar selama tahun ya berjalan ya. Artinya itu tidak harus menunggu pada akhir tahun kan gitu ya. Ini kebaikannya ya. Nah, kelemahannya pajak yang dibayar itu tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, tidak didasarkan pada keadaan yang nyata, yang real ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah stesel campuran ya. Campuran itu ya merupakan suatu kombinasi lah ya antara stesel nyata dan dengan stesel anggapan tadi fiktif ya. Nah, jadi pada awal tahun besarnya pajak itu dihitung ya berdasarkan suatu anggapan ya, suatu fiksi ya anggapan. Kemudian pada akhir tahun ya besarnya pajak itu disesuaikan ya, disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi bila besarnya pajak ya menurut kenyataan lebih besar dari ya anggapan tadi ya, maka si wajib pajak harus menambah ya. Tetapi sebaliknya jika kecil ya kelebihannya, maka dapat ya diminta kembali ya oleh si wajib pajak ya itu. Nah, kemudian penagihan pajak. Ya, penagihan pajak ini dapat dikelompokkan menjadi dua ya, yaitu penagihan pasif ya atau yang dilakukan melalui surat paksa ya. Surat tagihan pajak ya, bukan surat paksa. Jadi di sini yang pasif itu jadi melalui surat tagihan pajak ya, bukan surat pajak, jadi pakai SKP, surat ketetapan pajak. Sementara yang aktif ya, penagihannya aktif itu menggunakan surat paksa ya. Nah, ini surat paksa ini mau tidak mau kalau sudah melakukan paksa, maka si wajib pajak ya dipaksakan. Kalau sampai si wajib pajak terutama pajak ini itu tetap tidak mau membayar pajaknya, maka di dalam aturan perpajakan ini masih sampai saat ini masih diberlakukan ya, yaitu ada hukuman badan, apa yang disebut dengan gaseling ya. Jadi gaseling ya, maka dia terpaksa dikenakan hukuman kurungan gitu ya, sehingga dengan prediksinya ya kenyataan yang ada juga terkadang ketika dia digiring ke sana akhirnya juga bayar pajaknya kan gitu ya, karena malu mungkin saudaranya kalau sampai dia di-sel kan gitu ya. Nah, ini tapi tetap masih berlaku walaupun tempo dulu pernah pro dan kontra tentang lembaga gaseling ini ya, artinya hukuman badan ya. Nah, ini surat paksa ini adalah surat yang memang dikeluarkan secara resmi ya oleh dan tidak bisa dilakukan kebijakan yang lainnya, kecuali kalau memang ada kekeliruan, hanya kekeliruan belum distempel ya atau belum dicap lah gitu. Oke. Ya, jadi itu yang disebut dengan penagihan pajak. Jadi ada dua kelompok ya, ada yang pasif dan ada yang aktif. Yang aktif adalah mengeluarkan surat paksa, sementara yang pasif hanya dengan SKP, surat ketetapan pajak. Nah, kemudian bagaimana dengan pembagian atau pengelompokan pajak ya? Nah, pembagian atau pengelompokan pajak ini menurut golongannya tentunya ya. Maka menurut golongannya itu kita kenal dengan pajak langsung ya. Pajak langsung, nah kita ingat aja lah ya, kalau langsung itu berarti langsung pada yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan gitu, ingatnya ya. Pajak langsung jadi langsung pada orangnya yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan. Nah, tetapi secara teorinya ya, maka yang disebut pajak langsung itu adalah pajak yang harus yaitu dipikul sendiri ya, dipikul sendiri oleh si wajib pajak ya, dan tidak dapat
dibebankan atau limpahkan kepada orang lain ya. Nah, itu seperti apa pajak langsung, termasuk adalah pajak penghasilan ya. Oke. Nah, pajak penghasilan itu adalah pajak yang di dalam yang dikenakannya itu terhadap penghasilan ya. Nah, ini lebih luas penghasilan itu dalam arti ekonomis ya. Jadi ya walaupun orang luar negeri misalnya ya, ketika dia punya penghasilan di Indonesia maka dia pun kena pajak penghasilan ya. Sekarang ya perkembangannya demikianlah ya. Nah, jadi lebih luas ini karena ini dengan bahasa nilai ekonomisnya ini ya. Nah, jadi pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakannya terhadap penghasilan ya, dapat dikenakan secara berkala ya, dan berulang-ulang di dalam jangka waktu tertentu ya, baik masa pajak ataupun pada tahun pajak. Dengan kata lain, pajak langsung ini adalah pajak yang dipungutnya itu secara periodik ya, menurut daftar ya piutang pajak tentunya ya, atau kohir lah, katakanlah sebagai kohir atau tindasan ya dari surat-surat keterangan pajak ya. Nah, kemudian ada pajak yang disebut pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak tidak langsung kita ingat aja, baru pajak tidak langsung bisa dilimpahkan kepada orang lain ya, bebannya bisa dibayarkan oleh pada orang lain ya. Nah, makanya apa yang masuk di dalam pajak tidak langsung ini ya, maka di situ ya yang sekarang ini yang masuk pajak tidak langsung itu adalah pajak pertambahan nilai ya, PPN itu yang dulu dari pajak penjualan, sekarang pajak pertambahan nilai dan penjualan barang-barang mewah ya. Nah, di situ termasuk pajak tidak langsung. Nah, begitu juga dengan cukai misalnya ya. Ya, mereka yang merokok, kita yang merokok misalnya ya. Yang merokok itu sesungguhnya yang bayar pajaknya, PPN-nya itu bukan si perusahaan, tapi sesungguhnya adalah kita yang merokok yang langsung membayar cukainya. Itulah ya pajak tidak langsung ya. Nah, jadi pajak tidak langsung itu yaitu pajak yang pada akhirnya ya, dapat dibebankan atau dilimpahkan bebannya itu pada atau dialihkan kepada orang lain ya itu. Nah, kemudian tadi menurut pengelompokannya ya, menurut golongannya, sekarang menurut wewenang yang memungutnya. Maka di situ ada pajak pusat, gitu, ada pajak daerah, gitu ya. Nah, kita ingat aja kalau pajak pusat ya, itu pajak yang galiannya itu memang galian pusat. Ya. Jadi sesungguhnya kata Andriani ya, pajak pusat dengan pajak daerah ini sebenarnya tidak sangat signifikan perbedaannya ya. Yang itu hanya berbeda galiannya. Jadi artinya kalau pajak pusat sudah menggali ya lebih dulu dari pajak, maka si pajak daerah ya di daerah tidak boleh lagi menggali pajak yang sama, sehingga akan menimbulkan suatu pajak ganda gitulah ya. Nah, ini yang akhirnya pajak daerah itu adalah pajak yang memang belum digali oleh pajak pusat ya. Nah, jadi pajak pusat atau pajak negara ya, yaitu pajak yang wewenang memungutannya itu ada pada pemerintah gitu ya, ada pada pemerintah pusat ya, yang pelaksananya dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pajak ya, atau Departemen Keuangan lah ya. Nah, termasuk pajak ini ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai ya, kemudian ada PBB ya. Nah, itu masuk pajak tidak langsung ya. Nah, jadi sebetulnya PBB, pajak bumi dan bangunan, objeknya bumi dan bangunan gitulah ya. Nah, di sana makanya tarifnya sebetulnya tetap 0,5%. Tapi kok kenapa orang ribut? Kok letaknya sama ya, kemudian kita malah pajaknya berbeda gitu ya. Nah, ini analisa Bapak, karena memang ini suatu pajak bumi dan bangunan ini sebetulnya galian pusat loh. Cuma pemasukan dari pajak bumi dan bangunan ini
mayoritas yang besar ya, yang pada prioritasnya ya untuk pembangunan di daerah. Ya, jadi dari galian PBB tadi ya pusat ya, tapi penggunaannya diserahkan lebih besar untuk pembangunan di daerah. Oleh karena itulah diberi semangat oleh si pemerintah pusat agar semua ikut berpartisipasi untuk menggali itu supaya orang mau membayar pajak dengan kesadaran gitu ya. Nah, sehingga pemerintah hanya memberikan suatu mengizinkan kepada pemerintah daerah ya, pada Pemda untuk meningkatkan ya nilai jualnya gitu loh ya. Jadi pajaknya si tarifnya sama, masih 0,5% cuma diberi kewenangan karena itu untuk pembangunan di daerah, maka si pemerintah daerah ya kemudian diberikan kewenangan untuk menetapkan nilai jual pajak. Nah, sehingga yang tadinya tanah sawah tapi kemudian sudah menjadi tanah darat, maka nilai jualnya lebih tinggi dari yang semula, atau mereka tetangganya yang letaknya sama tapi belum ya dijadikan tanah darat sehingga nilainya masih di bawah itu, ya maka ya akan berbeda nilai jualnya, maka pengenaan pajak pun akan berbeda dari 0,5% tetap, tapi nilai jualnya yang berbeda. Oke ya gitu. Nah, jadi sesungguhnya itu pajak bumi dan bangunan itu adalah galian pusat ya. Nah, jadi itulah barangkali ya kita pahami dulu ya dari inti dasar ya perpajakan itu ya, baik dari stesonnya, dari pemungutannya, dari penggolongannya ya. Nah, sehingga nanti kita akan lebih jauh pada penjabarannya dari macam-macam pajak itu ya. Ada PPh, PPN yang bagaimana, pertambahan nilai, mekanismenya gimana ya, nanti kita bahas kembali di lain kesempatan ya. Oke ya, kita cukupkan dulu ya untuk materi ya sekarang ini ya. Mudah-mudahan ini saudara bisa ikuti ya dengan baik, karena walau bagaimana soal-soal UAS nanti ya tanggal 4 ya kalau tidak salah, tanggal 4 besok ya, Senin ya, kita sudah mulai UAS. Maka silakan Anda semuanya yang semester 4 ya dari materi perpajak ini silakan diikuti, dipahami ya, disimak dengan baik ya, sehingga mudah-mudahan saudara mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam menjawab soal-soal yang Bapak tuangkan di sana ya. Oke, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.